Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga. Di sini videonya kita bakal ngebahas soal-soal pilihan ganda yang berisikan 6 bab di mata kuliah fisika. Dan aku nggak bakal ngikutin satu-satu karena udah aku jelasin di video sebelumnya. Oleh karena itu kita langsung bahas aja di nomor 1. Soal nomor 1. Nomor 1 adalah besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, besaran di besaran yang disediain itu ada massa, suhu, dan suhu perpindahan dan juga waktu. Nah, seperti di soal sebelumnya yaitu esai, dijelaskan bahwa besaran vektor itu suatu perpindahan yang terjadi karena dia tuh memiliki nilai dan juga arah. Jadi di sini kita tahu bahwa jawabannya pasti C, yaitu perpindahan. Dan kita lanjut ke nomor 2, yaitu pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, di sini ada gaya joule, massa gram, panjang meter, dan waktu jam. Nah, jawabannya ini adalah C, yaitu panjang meter. Karena dalam satuan SI yang benar adalah panjang itu meter, sedangkan kalau massa itu kilogram. Dia bukan, kalau dalam satuan SI itu dia bersatuan kilogram, bukan gram. Dan juga pada gaya itu kita menggunakan Newton, bukan Joule. Kalau Joule itu terjadi di energi. Sedangkan kalau waktu kita menggunakan second atau detik, bukan jam. Oke, lanjut. Kita nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat. Oke, ini juga udah dijelasin di soal sebelumnya, soal tipe esai, video sebelumnya berarti. Kalau massa itu tidak bergantung pada lokasi, tapi kalau berat itu tergantung pada gaya gravitasi. Ini ya, massa berat itu bergantung pada gravitasi, jadi dia tuh nggak bernilai tetap, dan juga dia tuh juga bergantung di sini bergantung pada gravitasi, dalam kutip gravitasi yang bekerja pada massa, sehingga nilainya itu juga bergantung pada percepatan gravitasi setempat tuh, sehingga massa tidak bergantung pada lokasi gitu. Jadi jawabannya adalah D. Lalu yang nomor 4 adalah alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Ini gampang banget sih, ini teori, karena dihafal bisa sih, karena teori aja bukan rumus. Nah, ini juga udah ada di video sebelumnya bahwa ketidakpastian itu terjadi karena kalau kesalahan teori nggak mungkin, karena teori yang kita pelajari itu udah ada pembuktiannya. Lalu keterbatasan ukur, ini bisa jadi ketidakpastian dari hasil pengukuran. Sedangkan kalau kesalahan rumus ini nggak mungkin, karena rumus yang kita ketahui pasti semuanya saling berhubungan gitu, dan juga memiliki hasil yang sesuai dengan yang kita ukur gitu untuk menggunakan rumus tersebut. Terus satuan tidak baku, ini bukan mempengaruhi ketidakpastian, cuma dia kalau satuannya tidak baku tuh lebih ke cara kita membayangkan satuannya tuh berbeda gitu. Kalau nggak familiar atau nggak baku tuh kita bakal bingung. Jadi jawabannya yang benar adalah keterbatasan alat ukur gitu. Karena penelitian ataupun pengukuran itu bisa ada beberapa keterbatasan alat, sehingga nggak menggunakan alat tersebut pada harus melakukan pengukuran di alat tersebut. Oke, lalu lanjut nomor 5, yaitu fungsi utama pemecahan vektor. Pemecahan vektor adalah untuk di pemecahan vektor tadi ya dijelaskan juga di video sebelumnya bahwa dia itu untuk mempermudah
analisis arah, ya kan, pemecahan vektor. Vektor sendiri adalah besaran perpindahan, sebuah perpindahan besaran yang bernilai, yang memiliki nilai dan juga arah. Gitu. Jadi dia adalah jawabannya C. Dia mempermudah analisis arah ketika vektor yang dihasilkan ini bekerja pada arah yang berbeda. Lalu yang nomor 6 adalah jarak tempuh berbeda dengan perpindahan. Karena jarak tempuh itu dia adalah hanya memiliki nilai, sedangkan kalau perpindahan itu dia memiliki arah. Coba kita lihat. Jarak tempuh selalu 0. Tidak. Perpindahan tidak memiliki satuan. Enggak, dia memiliki satuan, teman-teman. Lalu perpindahan itu memperhatikan arah. Betul, karena kan dia memiliki nilai dan juga arah itu tadi. Lalu sedangkan jarak tempuh adalah vektor. Salah, karena jarak tempuh atau jarak sendiri itu adalah sebuah skalar, satuan skalar. Jadi jawabannya adalah C. Lalu yang nomor 7 adalah percepatan bernilai 0 ketika benda tersebut. Oke, kalau diam, percepatan. Kalau diam, dia enggak. Kalau bergerak melingkar, tentu saja dia enggak dong, karena kan yang diminta bernilai 0 ya. Pasti percepatannya berbeda-beda. Lalu bergerak lurus beraturan. Nah, ini kemungkinan bisa. Kalau bergerak berubah-ubah ini juga nggak mungkin. Jadi yang betul adalah jawabannya C. Bergerak lurus beraturan. Karena kecepatan yang dihasilkannya nanti itu akan konstan, sehingga percepatannya bernilai 0 meskipun benda tersebut itu bergerak, tapi bergeraknya itu secara konstan gitu loh kecepatannya, dan percepatannya bernilai 0 hasilnya. Lalu nomor 8 adalah tanda negatif pada kecepatan. Wah, ini juga udah ya kemarin ya di video sebelumnya dibahas bahwa tanda negatif dalam kecepatan sendiri itu dia arahnya gerak berlawanan dari acuan. Maksudnya arah gerak berlawanan dari acuan sendiri tuh, dari acuan itu sendiri. Jadi jawabannya tentu aja B. Lalu yang nomor 9, gerak posisi terhadap waktu pada GLBB berbentuk apa? Wah, GLBB ini geraknya sama kayak GLBB. GLB ini sama kayak GLBB bentuknya, yaitu beda deh. Kalau GLBB itu dia parabola kayaknya, melingkar. Sedangkan kalau GLB ini dia tuh gerak lurus, karena ya itu tadi perubahan posisinya tuh terjadi secara linear terhadap waktu. Jadi dia cuma membentuk garis lurus. GLB teori contoh ya garis lurus. Lalu yang nomor 10 adalah gerak parabola dapat dianalisis sehingga kombinasi gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak. Kenapa? Kalau gerak parabola itu parabola berarti dia bisa melingkar dan vertikal. Dia nggak melingkar banget sih. Lalu horizontal dan vertikal, ya, lurus dan melingkar juga enggak, dipercepat dan diperlambat juga enggak. Jadi jawabannya adalah B, yakni gerak parabola itu dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak atau dapat dipisah menjadi sebuah kombinasi gerak antara gerak lurus beraturan yakni arah horizontal itu, ataupun vertikal atau gerak lurus yang berubah beraturan dari atas ke bawah gitu. Ya, lanjut, penyebab utama perubahan gerak suatu benda. Perubahan gerak penyebab utamanya adalah dari gaya. Yes, dari gaya. Jadi percepatan itu
Ya, perubahan gerak atau percepatan suatu benda itu hanya akan terjadi ketika ada gaya, sesuai yang terjadi pada hukum Newton 2, yaitu apa tadi? Gaya adalah massa dikali kecepatan. Oh iya, berarti dia terjadi karena ada percepatan terjadi itu karena ada gaya. Oke, lalu nomor 12 adalah hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep inersia. Yes, inersia, di mana dia membahas tentang inersia sendiri adalah kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaan geraknya. Lalu yang nomor 13 adalah resultan gaya 0 pada benda, berarti percepatan yang terjadi itu juga bernilai 0. Bendanya itu diam ataupun bergerak dengan kecepatan yang konstan. Di sini kecepatannya 0, jadi salah. Lalu nomor 14 adalah hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya selalu menyebabkan gerak. Bukan, gaya berbanding lurus dengan percepatan, bukan. Gaya 3 Newton itu menyebabkan bahwa gaya muncul selalu dengan berpasangan. Bahwa sebenarnya dia menyatakan bahwa setiap aksi itu selalu disertai dengan gaya reaksi. Nah, itu kan gayanya saling berpasangan, ya, ada sebab ada akibat, yang dimana memiliki nilai sama besar dan juga berlawanan arah. Gitu. Lalu nomor 15 adalah tujuan utama diagram benda bebas. Oh, ini juga di video sebelumnya udah dibahas. Tujuan utama dari diagram benda bebas adalah untuk menganalisis gaya-gaya itu tadi. Jadi karena di sini nggak ada ya, jadi tergantung pilihannya. Yang pertama ada menggambar lintasan itu enggak, menunjukkan masa benda juga enggak. Yang memungkinkan adalah mengisolasi gaya-gaya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi tujuannya adalah untuk mengisolasi atau mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Lalu nomor 16 adalah pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah, nah kalau menyebabkan benda meluncur tadi kan karena adanya gravitasi, ya. Nah ini macam-macam sih pilihannya, ada gaya normal, gesek, terus massa dikali gravitasi dikali cos theta. Itu terjadi karena komponen beratnya ada di massa kali gaya dan juga kali sin theta yang menyebabkan benda tersebut itu meluncur bebas. Lalu nomor 17 adalah gaya sentripetat, di mana gaya sentripetat selalu mengarah kemana? Ini belum kita bahas. Gaya sentripetat ini selalu mengarah ke pusat lintasannya. Jadi dia tuh akan selalu mengarah ke pusat lintasannya untuk mempertahankan gerak melingkarnya itu tadi, biar gak berbentuk gerakan lainnya ataupun gerak lurus atau yang lainnya. Jadi dia mempertahankan gerakan melingkarnya itu. Lalu nomor 18 adalah pada kerangka inersial gaya sentrifusi. Inersia, video sebelumnya ada, tapi bentar. Gaya inersia itu gaya semu bukan sih? Inersial, bukan guys. Oh ini, iya. Gaya inersial itu, pada kerangka inersial gaya sentrifusi itu ada gaya semu. Jadi dia tuh bentuknya gayanya tidak nyata tapi ada. Yaitu gayanya muncul kalau ditinjau dari kerangka acuan non
inersial gitu, tapi nggak dituliskan secara nyata gitu gayanya. Lalu nomor 19 adalah usaha bernilai 0 jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Ini juga udah di dalam video sebelumnya. Oke, nah usaha bernilai 0 jika gaya tegak lurus terhadap perpindahan, karena kalau usahanya bernilai 0 maka gaya W dikali W adalah F dikali S dikali cos 90 derajat adalah 0, karena cos 90 derajat itu 0 sorry. Oke, lalu selanjutnya adalah satuan usaha dalam SI dalam standar internasional, sistem internasional adalah watt, bukan joule. Itu ya energi. Newton ini kayak, tapi dia bukan SI, Pascal. Oh, maaf, ini satuan usaha ya maksudnya. Oh, jadi satuan usaha dalam SI itu adalah joule, yaitu B. Oke, lanjut adalah ada satu, energi kinetik bergantung pada kecepatan. Jadi dia rumusnya adalah energi kinetik setengah kali massa dikali V. V-nya adalah V kuadrat. V-nya ini adalah kecepatan, jadi dia terpengaruhi dengan kecepatan dari benda itu sendiri. Kalau massa nggak berpengaruh, karena massa suatu benda itu akan bernilai tetap semuanya, yaitu sekitar 10 sekian gitu, 9, sekian. Lalu selanjutnya nomor 22 itu adalah energi potensial gravitasi bergantung pada. Nah, ini juga udah dibahas di video sebelumnya, bahwa energi potensial gravitasi itu bergantung pada ketinggian dan juga massa. Kan potensial dari pengertian energi potensial sendiri, dia itu adalah sebuah energi yang memperhitungkan dari sebuah posisi ataupun ketinggiannya itu tadi, posisi suatu benda, dan juga ada masanya. Rumusnya kan adalah massa dikali gravitasi dikali HH. Ini adalah sebuah ketinggian dari benda tersebut. Jadi dia bergantung pada massa dan juga ketinggian. Oke, lalu nomor 23 yaitu teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, ini juga ada di video sebelumnya yang menyatakan bahwa usaha adalah sebuah perubahan dari energi kinetik. Jadi usaha energi itu menyatakan bahwa usaha total sama dengan perubahan dari energi kinetik kita. Lalu nomor 24 adalah energi mekanik kekal jika hanya ada gaya luar atau gaya konservatif yang bekerja, atau ada ini maksudnya keseluruhan ya sih, bukan. Jadi kalau energi mekanik kekal itu ketika hanya berarti only, ya hanya terjadi ketika gaya konservatif bekerja. Jadi selain gaya itu tadi, dia nggak bakal terjadi energi mekanik kekal gitu, ini tanpa ada gesekan. Lalu yang nomor 25 adalah momentum didefinisikan sebagai momentum. Apa ya tadi momentum itu? Oh, massa dikali kecepatan. Dimana ya dia didefinisikan sebagai massa dikali kecepatan. Oke, lalu nomor 26, momentum merupakan sebuah besaran vektor karena dia memiliki arah garis. Dia memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan itu. Lalu yang nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan perubahan momentum. Dia rumusnya adalah I adalah perubahan momentum itu sendiri atau delta P gitu.
Nah, lalu nomor 28 adalah momentum sistem kekal jika tidak ada gaya eksternal. Oh, jadi yang di sini itu yang di soal sebelumnya adalah energi mekanik kekal jika hanya ada gaya konservatif bekerja, sedangkan kalau sebuah momentum sistem itu bernilai kekal jika tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang masuk ke dalam momentum tersebut atau sistem tersebut. Lalu nomor 29 adalah pada tumpukan tidak lenting sempurna itu apa yang terjadi gitu ya, apa yang akan terjadi? Momentum tidak kekal kah, energi kinetik kekal kah, benda memantul kah, atau benda menyatu? Nah, jawabannya adalah benda menyatu, karena kedua benda tersebut saling bertumbukan ya. Dia akan menyatu setelah mengalami penumbukan gitu. Lalu yang nomor 30 adalah kesetimbangan statik mensyaratkan. Nah, ini juga udah ada di video sebelumnya. Mensyaratkan percepatan bernilai 0 atau percepatan translasi dan rotasi bernilai 0 agar bisa menghasilkan kesetimbangan statik lagi. Lalu syarat kesetimbangan translasi, dia ketika P dikali F bernilai 0. Di sini P itu adalah momentum ya. Bukan ya, impuls. P ini apa ya? P dikali gaya itu akan bernilai 0. Itu akan menghasilkan, itu adalah sebuah syarat dari kesetimbangan translasi itu sendiri. Lalu yang nomor 32 adalah syarat kesetimbangan rotasi. Ini sebenarnya beberapa soal sebelum yang mulai kita bahas itu soal pilihan ganda ini tuh udah ada dibahas di tipe soal yang esai. Jadi ini kita sedikit mengulas aja bahwa syarat kesetimbangan rotasi adalah C, yaitu P dikali ini apa ya bacanya, P kah? Karena rotasi berarti dia membutuhkan nilai ini tadi ada di rumusnya, dimana sigma itu tandanya bernilai. Jadi kalau syaratnya adalah ini. Sepertinya. Lalu selanjutnya adalah torsi. Torsi tadi apa? Torsi itu sebuah ini bacanya torsi teman-teman. Torsi bersifat bernilai 0. Oke, lalu torsi itu bergantung pada gaya dan juga lengan gaya. Jadi rumusnya torsi sendiri adalah R ini lengan gaya dikali dengan F yaitu gaya, terus dikali sin theta. Lalu nomor 4 adalah torsi maksimum terjadi jika gaya tegak lurus terhadap batang. Jadi saat torsi maksimum itu terjadi karena gaya bekerja tegak lurus batang. Oke, lalu selanjutnya adalah 35 ini kesetimbangan stabil ditandai oleh energi potensial minimum gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah benda diam tetapi tidak setimbang karena ini karena masih ada rotasinya, tidak setimbang, dia diam tapi tidak setimbang, itu karena masih ada torsi di dalamnya. Lalu nomor 37 yaitu pusat massa suatu sistem adalah pusat massa suatu sistem adalah titik representasi distribusi dari massa. Jadi ya, pusat massa suatu sistem adalah titik representasi distribusi massa sistem. Lalu yang nomor 38 adalah pusat massa dan pusat berat terimpit jika medan gravitasi seragam. Itu juga
bisa menyebabkan sebuah kemungkinan karena gravitasinya yang beragam dan gravitasi yang beragam itu tadi bisa memberikan sebuah kemungkinan jika akan terjadi perimpitan antara pusat massa dengan pusat berat itu tadi. Lalu yang nomor 39 adalah couple gaya menghasilkan, wah ini belum dibahas nih sebelumnya. Couple gaya adalah akan menghasilkan torsi tanpa resultan gaya. Harusnya ini yang base ya. Energi potensial nggak mungkin karena kan menggunakan ketinggian ya. Couple gaya itu menghasilkan torsi murni tanpa resultan gaya translasi. Lalu selanjutnya nomor 40 yaitu sebuah gaya yang bernilai 10 ton bekerja pada benda bermasa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah bla 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 bla. Oke, kita harus menghitung ini. Kita ambil 10 dulu. Or something yang bisa bercoret-coret. Oke. Aku pilih dulu. Kenapa? Ini ada sebuah gaya yang memiliki nilai 10 Newton. Lalu dia memiliki massa yakni 2 kg. Waduh, tidak makan begini guys. Ya udah ya. Nah, jadi menghasilkan apa ya? Massa bernilai 2 kg. Jadi, apa ini percepatan benda tersebut? Rumus percepatan adalah kecepatan sendiri adalah bernilai A. Atau kita ngambil dari gaya itu tadi, rumus gaya ini. Ya Allah, Pak. Tidak makan ini. Yakni astagfirullahaladzim. Bentar ya. A sama dengan F dikali massa, atau kita ngambilnya dari rumus F itu tadi. Gaya sendiri adalah gaya adalah massa dikali A. Maaf, A ini gaya dibagi F dibagi M maksudnya. Berarti gaya massanya adalah 10, M-nya adalah 2. Berarti percepatannya diperoleh bernilai 5 meter per second. Itu jawabannya adalah C. Gak kelihatan ya kan jawabannya. Habis soalnya guys. Aku tahu. Ini kok kita lanjut ya. Jadi yang sebelumnya jawabannya adalah C. Lalu kita lanjut ke nomor 41. Ini sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatannya V-nya adalah 5 meter per second. Itu jaraknya adalah yang ditempuh 4 second. Oh salah, jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah O. Berarti kecepatan V-nya V sama dengan 5 meter per second. Waktu ya, 4 second itu waktu, berarti T sama dengan 4 second. Karena kita jadi jarak, itu berarti jarak sama ini umum sih. Kita bisa pakai rumus kalau SD, kalau nggak salah ya, SD atau SMP tuh biasanya ngingat-ngingatnya kita menggunakan ini Jokowi JKW gitu lah. Tidak menyinggung siapapun. Jadi C itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Jadi karena yang dicari itu J, berarti adalah J bernilai akan menghasilkan ketika kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kecepatannya adalah 5 dan waktunya itu 4 second. Jadi hasil yang dia dapatkan untuk jarak dalam waktu 4 second dan juga kecepatan 5 meter per second itu adalah 20 meter. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke 42. 42 ini adalah sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jadi gaya gravitasinya juga udah diketahui, yakni 10 meter per second kuadrat.
per second pangkat 2. Di sini masanya 1 kilo. Kita disuruh nyari energi potensial awalnya. Energi potensial itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian itu sendiri, atau H. Jadi masanya adalah bernilai 1 gram. Jadi terus gravitasinya juga udah diketahui adalah bernilai 10 meter per second kuadrat. Lalu ketinggiannya bernilai 20. Jadi 1 kali 10 kali 20 bernilai 200 joule. Energi potensial bernilai 200 joule. Jawabannya adalah C. C lagi. Oke, lalu nomor 3. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, berapa besar momentum benda tersebut? Nah, momentum sendiri itu rumusnya adalah kita refresh ke soal sebelumnya, di mana momentum itu rumusnya adalah didefinisikan sebagai massa dikali kecepatan. Jadi kita peroleh bahwa masanya tadi berapa? Masanya adalah 2 kg dan kecepatannya 3 meter per second. Jadi momentumnya adalah 2 kali 3, 6 kg dikali meter per second. Hasilnya adalah C. C lagi. Oke. Lalu nomor 44. Sebuah gaya bernilai 20 Newton bekerja sejajar berpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, ini gaya atau F-nya bernilai 20 Newton. Lalu perpindahannya atau S, ini umumnya tuh ditulis S ya karena jarak gitu ya, tapi sebenarnya bukan jarak, dia adalah sebuah perpindahan sejauh 5 meter. Nah, usahanya adalah kita menggunakan rumus usaha sendiri, yaitu W sama dengan V kali S. V-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Jadi 20 kali 5 hasilnya adalah 100 joule. Jawabannya adalah C. C lagi guys. Oke, lanjut nomor 45. Di sini ada sebuah balok bermassa 4 kg berada di bidang datar licin. Jika gayanya 12 Newton bekerja padanya, percepatan dari balok adalah, nah ini ini salah sih, ini kayak soal pertama ya tadi ya, soal 41 maksudnya, pertama dalam perhitungan. Oke, di sini masanya 4 kg, gayanya 12, masukkan ke dalam rumus 12 dikali massa yaitu 4, hasilnya ada 3 meter per second kuadrat, yaitu jawabannya C. Wow, C lagi. Dari awal 41, dari nomor 41 C terus jawabannya. Oke, lalu nomor 46. 46 ini kita disuruh cari sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah berapa? Nah, ini rumusnya adalah ketika AC sama dengan V. Aduh, sakit. A itu kecepatan ya. Wait. Oh, salah teman-teman. Nggak deh, betul. Jadi ini tuh rumusnya adalah AC. AC itu adalah percepatan sentripetalnya sendiri. Itu didefinisikan dalam rumus ketika V kuadrat dibagi R. R ini adalah jarinya, V-nya sendiri adalah sebuah kecepatan. Jadi V kuadrat itu hasilnya 100 dibagi jari-jarinya adalah 5, yakni berarti hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah D. Oke. Jawabannya nggak lagi-lagi C, tapi sekarang D. Oke, lanjut. 47. Semangat. Lalu ini ada sebuah batang diputar oleh gaya yang memiliki nilai 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus pada batang. Nah, besar torsinya adalah berapa? Nah, rumus torsi tadi adalah F dikali R. FF. Gaya dikali R. R ini jarak, karena torsi itu kan
melingkar ya. Jadi jarak ini tuh sama dengan bernilai dengan jari-jari, yaitu R. Jadi 10 dikali 0,5 yaitu hasilnya 5. Jawabannya adalah B. Nah, satuan dari torsi sendiri adalah Newton dikali meter. Yang lalu adalah sebuah benda bermasa 1 kg memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah, ini karena kita diketahui energi kinetiknya, ini tinggal dibalik rumusnya aja. Karena energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali V kuadrat. Jadi kita masukkan energi kinetiknya adalah 50 sama dengan setengah dikali 1 dikali V kuadrat. Nah, habis itu setengah sama dikali satunya itu kita habiskan dulu, jadi hasilnya tetap 50 dikali setengah 50 sama dengan setengah dikali V kuadrat. Habis itu ini angka 2 sebagai penyebutnya itu dipindah ke arah 50 untuk dikali, dipindah sisi, jadi 50 kali 2 adalah 100 sama dengan V kuadrat. V kuadrat kan 100 itu bernilai V kuadrat, berarti kalau V-nya aja atau kecepatannya aja adalah bernilai 10, yaitu akar dari 100 adalah 10 meter per second. Jadi jawabannya adalah C. Lalu soal selanjutnya 49, yaitu dua benda bertumpukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem adalah 10 kg meter per second, maka momentum akhirnya adalah sebuah momentum sistem itu perlu diketahui dia itu bakal tetap kekal pada tumbukan tertutup atau tumbukan tidak lenting sempurna ini, sehingga kita mengetahui bahwa momentum akhirnya bernilai 10 kg dikali meter per second, jadi tetap dengan momentum di awal. Jawabannya adalah C. Sekarang soal terakhir, yakni sebuah papan panjang bernilai 4 meter dipotong di kedua ujungnya. Jika bebannya bernilai 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah bernilai. Nah, di sini panjang papannya 4 meter, itu ada beban 40 ditaruh tengah-tengah. Gaya tumpuan tiap ujungnya bagi 2 dong, biar bisa memiliki tumpuan yang sama. Dia harus bernilai sama dengan gaya yang ada di tengah papan itu tadi, yaitu bernilai 40 Newton. Jadi panjang papan itu tidak mempengaruhi sebuah gaya beban itu tadi. Jadi untuk gaya tumbukan di tiap ujungnya adalah masing-masing bernilai 20 Newton. Gitu teman-teman. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari soal 50 soal dengan tipe pilihan ganda ini. Aku akhiri, dan kalau kalian memang ada pertanyaan terkait materi-materi yang aku jelaskan, entah di video ini ataupun video-video sebelumnya, bisa langsung chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.